Perkenalkan, nama saya Cika Safira Herindias dengan NIM 231114117. Di sini saya akan menjelaskan isi dari esai saya yang berjudul Dinamika Sistem Birokrasi di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian birokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Birokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Secara etimologi, birokrasi diambil dari kata berau dalam bahasa Prancis dan kratos dalam bahasa Yunani. Berau berarti mencatulis, sedangkan kratos artinya pemerintahan. Maka dapat disimpulkan birokrasi adalah sekumpulan orang yang bekerja di balik meja, baik di perkantoran atau di bidang pemerintahan. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian birokrasi menurut Max Weber, ahli politik dan sosiolog asal Jerman yang mendefinisikan birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Sementara menurut Fritz Morstein Marx, birokrasi adalah tipe organisasi yang biasa digunakan pemerintahan modern untuk melaksanakan tugas yang sifatnya spesialis dan dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam suatu sistem administrasi. Kemudian yang ketiga adalah pengertian birokrasi di Indonesia. Birokrasi di Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan tugas pelayanan publik baik di tingkat pusat maupun daerah dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan budaya di Indonesia. Berdasarkan pendapat para ahli birokrasi, birokrasi memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pelaksanaan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan yang profesional, perencanaan, pelaksanaan dan pengawas kebijakan, dan alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik. Kemudian terdapat macam-macam sistem dalam birokrasi, yaitu birokrasi pembangunan, birokrasi pemerintahan umum, dan birokrasi pelayanan. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari birokrasi tersebut. Yang pertama adalah birokrasi pembangunan. Birokrasi pembangunan yaitu rangkaian organisasi dalam pemerintahan yang tugasnya lebih spesifik atau khusus. Tujuan khusus tugas ini adalah untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Birokrasi ini tugasnya lebih mengarah ke regulatif function atau sifatnya mengatur. Yang kedua, birokrasi pemerintahan umum. Birokrasi ini merupakan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas pemerintahan atau sifatnya umum. Tugas ini bentuknya lebih mengarah ke regulatif function atau sifatnya mengatur. Yang ketiga, ada birokrasi pelayanan. Birokrasi pelayanan merupakan rangkaian organisasi pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat. Fungsi utamanya adalah memberi pelayanan kepada masyarakat, contohnya bidang pelayanan publik atau pembuatan KTP, pengurusan paspor, dan lain sebagainya. Kemudian permasalahan pada birokrasi terdapat 2 permasalahan, yaitu struktur atau susunan dalam organisasi di suatu lembaga pemerintahan dan pelayanan dalam suatu sistem suatu lembaga pemerintahan. Contoh permasalahannya adalah dalam struktur organisasi terdapat penyalahgunaan wewenang, pegawai yang tidak kompeten atau tidak sesuai dengan jabatan, dan pegawai yang merangkap banyak jobdesk atau tugas. Kemudian pada pelayanan masyarakat terdapat masalah seperti prosedural yang lambat, ribet, dan tidak efisien, teknologi yang tidak merata, hingga pegawai yang tidak melayaninya dengan ramah. Kemudian terdapat penyebab terjadinya kerusakan sistem birokrasi di Indonesia, di antara lain ada kewenangan yang tumbang tindih atau penyalahgunaan wewenang oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, faktor sumber daya manusia yang tidak merata, penegakan hukum yang kurang tegas oleh aparatur sipil negara dan pemerintah,
sistem dan strategi dan pemerintah, sistem dan strategi pelayanan yang kurang optimal, dan kepemimpinan yang kurang tepat, yang kurang tegas. Terdapat peranan yang terlibat dalam perbaikan sistem pemerintahan, di antaranya yang pertama, pemerintah, yang kedua, masyarakat, dan yang ketiga adalah aparatur negara. Langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam mewujudkan perbaikan sistem birokrasi di negara ini di antara lain yang pertama adalah reformasi struktural atau mengevaluasi dan memperbarui struktur organisasi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada transparansi akuntabilitas, yaitu meningkatkan transparansi dalam kebijakan dan pengelolaan keuangan pemerintah. Pertegas sistem akuntabilitas untuk memastikan tanggung jawab atas tindakan dan keputusan. Yang ketiga, peningkatan kompetensi dan etika, yaitu memberikan pelatihan yang berkelanjutan kepada pegawai negeri yang bertujuan dalam meningkatkan keterampilan mereka. Yang keempat, ada pemanfaatan teknologi, yaitu mengimplementasikan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan kepada publik. Yang kelima, ada peningkatan layanan publik, yaitu memprioritaskan anggaran untuk mendukung program dan layanan yang paling diperlukan dalam masyarakat, yaitu dalam peningkatan layanan publik. Masyarakat memiliki peran yang penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, maka langkah yang harus dilakukan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan perubahan pada sistem birokrasi di negara ini, di antaranya yang pertama adalah menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, melakukan pertukaran informasi terkait melalui media agar masyarakat luas bisa menjangkaunya. Kemudian yang ketiga, melaporkan adanya kecurangan atau ketidakpatuhan melalui berbagai media atau platform agar masyarakat luas bisa menjangkaunya dan mengetahui apa yang sedang terjadi atau apa yang sedang dilakukan pegawai pemerintahan ketika melakukan kecurangan atau ketidakpatuhan. Aparat merupakan peran penting dalam mewujudkan perbaikan sistem birokrasi di negara ini, maka langkah yang dapat dilakukan oleh aparat negara meliputi yang pertama ada transparansi. Transparansi membangun keterbukaan dalam kebijakan dan keputusan pemerintah serta memberikan akses informasi kepada publik. Yang kedua, menegakkan hukum. Penegakan hukum menjamin penerapan hukum secara adil dan konsisten serta mengatasi berbagai praktik terutama korupsi. Yang ketiga adalah pengembangan institusi, yaitu membangun institusi yang kuat dan independen untuk mendukung sistem pemerintahan yang baik. Kemudian pemberdayaan teknologi. Pemberdayaan teknologi memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses suatu pemerintahan. Dari esai yang telah saya buat dan poin-poin yang telah saya paparkan, saya menyimpulkan bahwa berbagai persoalan yang terdapat pada sistem birokrasi memiliki beberapa faktor penyebab kerusakan dalam lembaga pemerintahan. Peran dari berbagai lapisan seperti pemerintah, aparat negara, hingga kita sebagai masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap perbaikan sistem pemerintahan di negara ini. Diperlukan adanya kerjasama dari seluruh lapisan untuk mendukung adanya langkah positif dalam mempersiapkan dan mewujudkan pembenahan dalam sistem pemerintahan. Lalu, optimisme dari kita semua akan memberikan energi untuk sesama melawan segala persoalan yang terjadi.
Kemudian besar harapan usaha tersebut mampu memberikan perubahan sedikit demi sedikit dalam memperbaiki sistem di negara ini. Kita sebagai warga negara yang baik harus saling mendukung langkah yang positif yang dilakukan dalam mewujudkan sistem pemerintahan ini menjadi lebih baik lagi dari sekarang.